Oke, untuk video kali ini kita masih membahas soal tryout TKA Matematika SMP, MTS ataupun sederajat paket 3. Ini sudah memasuki part yang ketiga adik-adik. Kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 30. Seperti biasa, yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 21. Ini kompetensinya permasalahan terkait transformasi tunggal. Bisa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. Oke, ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya ya. Ini ada Akila, Bian, Chandra, dan Dean sedang bermain tebak gambar buah-buahan pada sebuah bidang koordinat kartesius. Berikut posisi buah-buahan dalam bidang koordinat kartesius tersebut. Ini ada buah apel ada di titik 2,3, buah belimbing ada di titik min 4,1, buah ceri ada di titik 5,4, ini buah delima ada di titik min 2,4. Titik awal Akila dan Chandra adalah 4, -8. Sedangkan titik awal Bian dan Dean adalah min 7,5. Setiap anak melakukan pergerakan dengan 2 kali proses transformasi untuk menemukan buah-buahan yang disukai. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, pernyataan yang pertama dulu adik-adik. Jika Akila bergerak dengan translasi negatif 5,4 kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0, buah yang dipilih Akila adalah buah belimbing. Oke, kita lihat dulu ya. Ini Akila, Om Ali beri simbol A saja adik-adik ya. Akila tuh tadi berapa posisinya? Awalnya 4,8. 4,8. Terus ditranslasi. Oke, ditranslasi lambangnya T ya. Negatif 5 terus 4. Nah, kalau translasi kan tinggal ditambah atau dikurang saja adik-adik ya. Coba adik 4 kurangi 5. Yes, berapa? Negatif 1. Terus ini negatif 8 ditambah 4. Berapa adik? Yes, negatif 4. Lalu dilanjut di sini. Rotasi 90 derajat, tapi searah jarum jam. Kalau searah jarum jam artinya apa adik? Pinter, negatif ya. Oke, rotasi dengan pusat 0,0 negatif 90 derajat. Kalau negatif 90 derajat apa adik? Yes, Y, negatif X. Ini X, ini Y-nya adik-adik ya. Oke, Y-nya tetap jadi negatif 4. Nah, X-nya berubah, dinegatifkan atau dimin. Ini min 1, dimin lagi menjadi yes 1. Jadi ini endingnya si Akila min 4,1. Bener nggak ya? Ini buah belimbing. Belimbing tadi min 4,1. Oke, jadi ini benar. Kita checklist. Terus pernyataan yang kedua. Jika Chandra ingin memilih buah apel, oke, dia harus bergerak dengan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 0,5, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, si Chandra sama ya dengan Akila posisinya. Oke, 4,8. Tadi di apa? Di dilatasi, simbolnya atau lambangnya D ya. Dengan faktor skalanya negatif setengah atau negatif 0,5. Kalau dilatasi berarti dikali adik-adik ya. 4 dikali min setengah. Yes, artinya min negatif ya. Negatif 2. Min 8 dikali negatif setengah. Yes, positif 4. Betul. Terus lanjut. Tadi lanjutnya apa? Dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Mirror sumbu X. Kalau mirror sumbu X apa adik? Yes, X-nya ajek, Y-nya berubah di negatif. Jadi posisi Chandra
itu X-nya tetap ya min 2. Terus ini di negatif, berarti negatif 4. Apakah ini buah apel sesuai dengan keinginan Chandra? Ternyata bukan, harusnya delima. Jadi ini pernyataan salah, tidak perlu di checklist. Oke, yang ketiga, Brian tadi posisinya di min 7,5. Oke, min 7,5. Oke, Brian tadi melakukan refleksi Y sama dengan negatif X. Mirror Y sama dengan negatif X. Ini apa adik-adik? Yes, dibalik tapi dimin gitu ya, dimin. Oke, namanya siapa ya dimin? Oke, ini X ini Y, berarti ini menjadi negatif 5. Oke, berarti ini karena sudah negatif dan negatif nanti jadinya positif adik-adik ya, 7. Oke, lanjut lagi, si Brian ini ditranslasi 3,11. 3 sama min 11. Oke, kita jumlahkan saja. Min 5 ditambah 3. Oke, min 2. 7 kurangi 11. Oke, betul. Negatif 4. Ini buahnya delima. Woi, benar. Delima ya itu ya. Oke, jadi ini checklist. Oke, yang terakhir. Barangkali benar ya. Oke, Dean sama ya, min 7,5 seperti Brian. Ini diapain ini? Oh, dirotasi, tapi ini berlawanan. Kalau berlawanan positif ya, 180 derajat. Ini apa adik-adik? Yes, min X, min Y. Diingat-ingat adik-adik ya. Oke, bayangannya berarti dimin. Oke, 7. Ini berarti negatif 5. Langkah terakhirnya ini di apa? Di translasi. Oke, translasi lagi. Negatif 5, negatif 4. Terakhir 7 kurangi 5, 2. Negatif 5, negatif 4. Berarti negatifnya tambah banyak, 9. Apakah seperti Akela? Akela itu ini. Oh, jadi ini salah. Begitu adik-adik ya. Lumayan ini soalnya panjang. Kita ke soal nomor 22, ini kompetensinya permasalahan terkait keliling bangun datar. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia ya. Ada sebuah rute lari di sekitar rumah Arsya tampak seperti gambar berikut. Seperti ini adik-adik ya. Pada hari Minggu, Arsa berolahraga di rute tersebut dan lari sebanyak 3 kali putaran. Jarak lari yang ditempuh Arsa saat olahraga adalah titik-titik. Berarti karena lari ini berhubungannya dengan yes adik-adik keliling. Oke, bangunnya keliling itu hanya di luar saja adik-adik ya. Jangan salah kenapa nanti ini ikut hitung yang di dalam. No, jadi misalkan Arsa dari sini lari, nah muter sampai sini. Jangan muter sini muter sini lagi ke sini. No. Namanya mengelilingi hanya di luar saja. Oke, jadi nanti kelilingnya ini apa adik-adik? Yes, jadi satu lingkaran adik-adik ya. Ini setengah lingkaran. Jadi nanti keliling lingkaran ditambah ini, yang ini perseginya hanya yang ini saja adik-adik. 42. Ada 2. Ini tidak dihitung. Ingat ya, yang di dalam tidak dihitung. Jadi 2 kali 42. Oke ya. Keliling lingkaran apa adik-adik? Yes, Pi kali D ditambah, ini kalikan dulu berapa? 84. Kita Pi-nya pakai 22/7 ya. Kebetulan ini D-nya diameternya kan 42 adik-adik. Ini kan 42 juga karena ini sama. Ini kelipatan 7 supaya bisa di yes, drink begitu. Ini 6 ya. Terus 22 kali ke 6 132 ditambah 84. Berapa ini adik-adik? 216. Nah, ini kan baru 1 putaran. Sedangkan ini mintanya 3 kali putaran, ya tinggal dikalikan 3 adik-adik. Berapa? 6, 4, 8. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Kita ke soal nomor 23. Ini kompetensinya permasalahan terkait luas bangun datar. Level kognitifnya penalaran. Ini dia. Perhatikan gambar berikut.
Ini adik-adik ya. Ini ada keterangan adik-adik. ABCD adalah persegi panjang. ABCD. Oke. Terus di sini ada BEFG adalah persegi. BEFG. Jika perbandingan HB banding BE 1 banding 3, ini perbandingannya 1 banding 3. Ini perbandingannya ya. Terus maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik sentimeter persegi. Oke. Jadi adik-adik tugasnya mencari HB itu berapa sih ukurannya? BE sudah ada adik-adik ya. Di sini keterangannya 6 cm BE. Berarti ini 6. Nah, HB berapa? Oke, 3 ke 6 kan kalikan 2, berarti 1 juga dikalikan 2. Yes, ketemunya 2. Jadi ukurannya sini 2, ini 6. Pas ya, kalau disederhanakan kan jadi 1 banding 3. Oke, untuk mencari luas ini yang diarsir, sepertinya Om Ali lebih mudah mencari ini nih. Ini bentuknya apa adik? Dilihat. AEFD. Yes. Trapesium. Jadi nanti mencari ini tuh luas trapesium ini dikurangi luas segitiga AHD dikurangi luas segitiga HEF. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi luasnya nanti luas trapesium AEFD dikurangi luas segitiga yang ini AHD dikurangi luas segitiga HEF. Oke ya. Sekarang luas trapesium. Luas trapesium apa? Jumlah sisi yang sejajar. Ini sejajar ya. Ini 4, ini 6 ya, karena ini persegi berarti sama. Jadi nanti jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Tingginya ini berarti adik-adik ya. Ini segini berapa adik-adik? Ini 4 tambah 2 tambah 6. Yes, 12. Bagi 2, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 4, tingginya juga 4. Oke, terus dibagi 2. Yang ini juga sama. Ini alasnya 2 tambah 6 itu 8. Tingginya 6. Kita bagi dengan 2. Oke, kita cancel aja adik-adik. Jring 6. Ini ditambah dulu ya, karena ada kurungnya. 4 ditambah 6 itu 10. 10 kali 6 60. Dikurangi jring 2. 4 kali 2 8. Terus ini di jring lagi 3. 8 kali 3. Oke, 24. Nah, tinggal dikurang-kurang berapa adik? 60 kurangi 8 kurangi 24. Sip, ketemu 28. Jadi jawabannya yang adik-adik. Ke soal nomor 24. Ini kompetensinya terkait jaring-jaring bangun ruang, bisa prisma, tabung, limas, dan kerucut. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Oke, di bawah ini yang merupakan jaring-jaring limas segi 4 adalah. Oke adik-adik, yang mana adik-adik? Coba. Oke, yes, bener ya. Langsung aja ya jawabannya C. Begitu adik-adik. Kita ke soal nomor 25. Ini kompetensinya permasalahan terkait volume bangun ruang, prisma, limas, dan bola. Oke, level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Sebuah dus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 24 cm. Sebuah bola dimasukkan ke dalam dus tersebut. Volume terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam dus tersebut adalah titik-titik. Oke, maksud soal seperti ini ada ya. Ini ada dus bentuknya kubus. Nah, terus dimasukkan sebuah bola. Nah, bolanya ini misalkan adik-adik ya. Mohon maaf ini ya kalau gambarnya agak jelek. Nah, ini volume terbesar. Nah, supaya besar berarti mau nggak mau kan ini semuanya nempel ya. Nempel ke dinding-dindingnya kubus. Sedangkan tadi rusuknya 24. Nah, ini nanti sebagai adik-adik diameternya bola. Oke, jadi volumenya, volume bola apa adik-adik? Yes, 4/3 pi R kubik. Oke, 4/3 pi R-nya berapa adik? Setengahnya ya, setengahnya dari diameter 24, setengahnya 12. Oke, kali 12 kali 12 karena kubik. Ini lumayan bisa di cancel, jring 4. Jadi 4 kali 4 16, 12 kali 12 kan 144. Nanti satuannya masih ada pi ya. Coba dikalikan nanti ketemunya berapa adik-adik?
Yes, 2304. Ini satuannya pi. Jadi jawabannya yang D, adik-adik. Lanjut ke soal nomor 26. Ini kompetensinya menyelesaikan permasalahan terkait penentuan pemusatan data. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya ya. Ini ketika mudik atau pulang kampung, terkadang kita melihat mobil yang penuh dengan penumpang atau barang. Agar mudik lebih nyaman dan mobil tidak berlebihan beban, penting bagi kita mengetahui berat maksimum muatan di mobil. Mobil A memiliki kapasitas penumpang 8 orang. Pemilik mobil sedang mengatur penumpang dengan ketentuan rata-rata berat badan orang dalam mobil A ini adalah 45 kg. Jika mobil A sudah terisi 5 orang penumpang dengan rata-rata berat badannya itu 48 kg, maka rata-rata berat badan 3 orang penumpang yang dapat masuk ke dalam mobil A agar muatan sesuai ketentuan adalah titik-titik. Oke, tadi kasusnya ini berarti kasus rata-rata gabungan adik-adik ya. Jadi ada tadi berapa ya? 3 orang itu ya, 3 orang penumpangnya belum tahu. Misalkan penumpangnya 3X ya, X-nya ya orangnya. Terus ditambah 5 orang. Tadi 5 orang sudah diketahui yaitu berat badannya 48. Nah, ini di total ada berapa? 8 orang. Ternyata tadi rata-ratanya 8 orang itu 45. Nah, begitu adik-adik. Bisa dimengerti nggak adik-adik ya? Jadi ada 3 orang. Kita tebak ya, si orang itu, yang 3 orang ini nggak tahu. Om Ali beri simbol X plus 5 tadi 5 orang, berat badannya 48. Tadi totalnya kan kapasitasnya 8 ya, yaitu rata-ratanya 45. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini 3X plus ini dikalikan adik-adik berapa? Yes, 240. Ini dikalikan juga. Yes, 360. Nah, 3X sama dengan, berarti ini pindah ruas adik-adik. 360 kurangi 240. 3X sama dengan, ini berapa adik-adik? Yes, 120. Jadi X-nya berapa adik-adik? Jring. Oke, 40. Jadi rata-ratanya 40 kg. Lanjut ke soal nomor 27. Ini kompetensinya permasalahan terkait penentuan penyebaran data. Ini level kognitifnya pemahaman dan pengetahuan. Ini dia soalnya ya. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 12 murid. Ini datanya ya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, di sini mencari kuartil atas, kuartil bawah, sama jangkauan. Oke, untuk mencari kuartil berarti datanya harus diurutin dulu adik-adik. Kebetulan ini belum urut, kita urutin dari yang terkecil. Yang terkecil ternyata 40. 40-nya ada 2 adik-adik. Berikutnya 50. 50-nya juga ada 2. Terus 60. Ini 60-nya juga ada 2. 70-nya ada 3 adik-adik ya. Oke, 70. Lalu 80-nya cuma 1. 90-nya cuma 1. 100-nya juga 1. Oke, kita cek ya, harusnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas ya, 12. Oke. Karena 12 tengah-tengahnya berarti ke sana 6, ke sana 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ini Q2-nya. Kuartil atas itu Q3, kuartil bawah itu Q1. Jadi 6 ini kita bagi lagi menjadi 2. Oke, berarti ini ya, ini Q1. Ini dibagi lagi berarti ini Q3-nya. Q1-nya ini 50 ya. 50 tambah 50 bagi 2. Kalau Q2-nya sih tengah-tengahnya ini berarti 65. Q3-nya tengah-tengahnya ini ya 70 tambah 80 bagi 3. Yes, bagi 3. Bagi 2 75. Oke. Kuartil atasnya harusnya 75. Di sini 80. Jadi checklistnya salah. Terus kuartil bawahnya 50. Benar, checklist.
Jangkauan itu data terbesar kurangi data terkecil. Yang terbesar 100, yang terkecil 40. Selisihnya oke 60. Oke, jadi jawabannya ini benar. Nice. Kita lanjut ke soal nomor 28. Ini kompetensinya menyelesaikan permasalahan terkait penyajian data. Ini level kognitifnya pemahaman dan pengetahuan. Oke, ini dia. SMP Indonesia mengadakan survei kepada 50 guru tentang penggunaan interaktif flat panel atau biasa disingkat IFP di kelas yang sudah dilakukan. Hasil survei ditampilkan pada diagram lingkaran berikut. Ini adik-adik ya. Oke, sekarang banyak guru yang menggunakan IFP untuk permainan interaktif adalah titik-titik. Oke, ini diagram lingkarannya dalam bentuk persen adik-adik. Kalau persen itu di total adalah yes 100%. Kalau derajat 360 derajat. Nah, di sini permainan interaktif belum tahu berapa persen ini ya, belum tahu. Kita cari ya. Kita totalin dulu yang ini 20. Nah, ini 16 sama 24 kan berapa ini? 40 ya adik ya. 40 tambah 20 60 tambah 28 88. Jadi nanti 100% kurangi 88%. Ketemunya berapa adik? Yes, 12%. Nah, baru kita cari adik-adik 12 per 100 kali. Tadi ada berapa guru? 50. Oke, begini adik-adik. Kita cancel adik-adik ya. Jring. 2. Nah, tinggal 12 bagi 2. Ketemunya 6. Jadi jawabannya yang D adik-adik. Kita ke soal nomor 29. Ini kompetensinya permasalahan terkait peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Ini level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada apa ini? Berikut tabel hasil pelemparan sebuah mata uang logam dengan titik sampel angka dan gambar. Ini ada banyak pelemparan, ini sudah ada datanya. Terus banyak gambar yang muncul juga sudah ada datanya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, yang pertama, ini peluang muncul angka apakah 0,5 atau setengahnya? Coba lihat adik-adik. Di sini kalau 30 gambar 18. Berarti kalau angka kan 12. Nah, nggak ada setengahnya ya. Kalau mau setengahnya itu berarti kalau ini 30, ini 15. Kalau ini 60 berarti ini 30. Kalau ini 90 berarti ini 45. Biar imbang setengahnya. Jadi ini pernyataan yang salah adik-adik, checklist yang salah. Terus frekuensi relatif muncul gambar pada pelemparan yang dilakukan sebanyak 90 kali adalah 4/9. Coba kita lihat yang 90 kali ini ya. Munculnya gambar di sini 40. Jadi peluangnya oke 40/90. Kalau disederhanakan jring bagi 10 4/9. Ternyata ini benar adik-adik. Nice. Pernyataan yang terakhir, frekuensi relatif muncul gambar pada pelemparan yang dilakukan sebanyak 150 kali adalah 0,52. 150 kali. Oke, 78. Gimana ya? 78/150. Ini bagi berapa adik-adik ya? Kita bagi dengan 6 adik-adik. Jring bagi 6 ini 13. Bagi 6 ini 25. Nah, ini ternyata mintanya koma. Oke, biar komanya ini kali 4 aja adik-adik. Coba kali 4 berapa? 13 kali 4 52. Nah, ini kali 4 kan 100. Pas ya. Nanti jadinya 0,52. Benar adik-adik. Nice. Oke, soal yang terakhir di part yang ketiga ini, nomor 30. Ini kompetensinya permasalahan terkait peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nih harus digaris bawahi ya.
orang balik tanpa pengembalian. Pengambilan pertama dan kedua terambil nomor ganjil. Ini juga harus digarisbawahi juga ya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, yang pertama dulu adik-adik. Peluang terambil bernomor ganjil pada pengambilan pertama adalah setengah. Oke, kalau 1 sampai dengan 10 berarti ganjilnya ada ya 5, genapnya ada 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganjilnya kan 1, 3, 5, 7, 9. Genapnya 2, 4, 6, 8, 10 ya. Jadi imbang ya 5, 5. Nah, ini pernyataan ini kalau pengambilan pertama apakah setengah? Benar adik-adik, 5. Kan ini pengambilan pertama ganjilnya masih 5 dari 10. Jadi 5/10 alias setengah. Jadi ini pernyataan yang benar. Checklist. Pernyataan yang kedua, peluang terambilnya bernomor ganjil pada pengembalian kedua adalah 2/5. Oke, tadi pengambilan pertama, pengambilan kedua. Pengambilan pertama ganjil sudah terambil 1, berarti ganjilnya untuk pengembalian kedua tinggal berapa adik-adik? Yes, tinggal 4 ya. Terus ini jumlah seluruhnya pertama 10, sudah diambil 1 tinggal 9. Jadi peluangnya harusnya 4/9. Sedangkan di sini 2/5, jadi salah, nggak usah di checklist. Sekarang pernyataan nomor 3. Peluang terambilnya bernomor genap pada pengambilan ketiga. Jadi 1, 2, 3. Oke, ganjil ya. Yang ini yang pengambilan ketiga genapnya belum terambil. Ini kan ganjil tadi ya, sesuai pernyataannya ini ganjil ya. Ini ya, pertama kedua nomor ganjil. Nah yang ketiga genapnya masih utuh 5. Tapi 5 dari berapa? Ini 10 sudah diambil, 1 tinggal 9, sudah diambil lagi berarti tinggal 8. Jadi jawabannya 5/8. Nah benar, checklist. Yang terakhir, pengambilan terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah 3/8. Oke, sama ya, ini 1, 2, 3. Ini ganjil. Nah, ini juga sama. 10, 9, berarti ini 8. Nah, ini ganjilnya masih 5, ganjilnya masih 4. Ini ganjilnya yang ketiga, pengambilan ketiga masih sisa ada 3 ya. Jadi jawabannya 3/8. Dan sini benar. Oke, akhirnya selesai juga di part yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.